Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Kapita Selekta IPA B dengan anggota yang pertama Farida Nur Hasanah, Ima Yuli Hanifah, dan saya sendiri Neni Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai materi pelajaran IPA kelas 4 pada SD atau MI. Adapun pembahasannya, bab 1 rangka manusia, bab 2 alat indera manusia, bab 3 bagian tumbuhan dan fungsinya, bab 4 penggolongan hewan, bab 5 daur hidup hewan, bab 6 hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, bab 7 sifat dan perubahan wujud benda, bab 8 gaya, bab 9 bentuk energi dan penggunaannya, bab 10 perubahan penampakan permukaan bumi dan benda langit, bab 11 perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan, dan bab yang terakhir yaitu bab 12 hubungan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Langsung saja pada bab yang pertama, yaitu rangka manusia. Suatu kebesaran Tuhan sebagai pencipta, sehingga manusia mempunyai rangka yang terdiri dari berbagai jenis tulang yang bentuknya bermacam-macam. Tulang ada yang berbentuk pipih, pendek, dan panjang. Rangka manusia disusun oleh bermacam-macam bentuk tulang, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tulang-tulang yang membentuk rangka kepala berbentuk pipih. Tulang-tulang yang menyusun rangka badan ada yang berbentuk pipih, misalnya pada tulang rusuk dan belikat. Ada juga yang bentuknya pendek, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang-tulang yang menyusun rangka anggota gerak berbentuk pipa. Rangka berguna untuk menentukan bentuk tubuh, menegakkan dan menguatkan tubuh, tempat melekatnya otot atau daging, dan melindungi bagian-bagian yang penting dan halus. Selanjutnya, bab 2 alat indera manusia. Pada bab 2 ini membahas tentang alat indera yang terdiri dari mata yang berguna untuk melihat, telinga yang berguna untuk mendengar, hidung yang berguna untuk membau, lidah yang berguna untuk mengecap, dan kulit yang berguna untuk meraba. Mata dapat melihat karena iris mata menyerap cahaya, kemudian dimasukkan ke dalam mata melalui pupil mata. Telinga dapat mendengar bunyi karena bunyi dapat menggetarkan selaput gendang. Udara yang bau dapat tercium oleh hidung karena rongga hidung peka terhadap bau. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan kasar tetapi halus sehingga dapat merasakan rasa asin, manis, asam, dan pahit. Kulit merupakan alat indera peraba untuk panas atau dingin, kasar atau halus, dan untuk rasa nyeri. Bab 3 bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada bab 3 ini membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan memiliki struktur tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Akar dapat berupa akar tunggang, akar serabut yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batang dapat berupa batang berkayu, batang rumput, dan batang basah yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Daun memiliki tangkai, tulang, helai daun yang berfungsi untuk membuat makanan. Dan bunga memiliki tangkai, kelopak, dasar bunga,
putik, benang sari, dan mahkota yang berfungsi membentuk biji melalui penyerbukan. Tumbuhan biji memiliki bagian-bagian yang lengkap, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Akar memiliki rambut akar dan tudung akar. Rambut akar untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tudung akar untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Fungsi utama batang adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bunga. Batang tanaman ada yang berkayu dan tidak berkayu. Fungsi utama daun adalah untuk membuat makanan. Tanaman ada yang berdaun hijau, ada juga yang tidak. Fungsi utama bunga adalah untuk membuat biji. Kemudian ada bab 4 tentang penggolongan hewan. Dalam bab 4 ini dijelaskan tentang jenis makanan hewan itu apa aja, yaitu rumput atau daun-daun tumbuhan dan lain-lainnya. Kemudian dijelaskan juga tentang kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ketiga pengelompokan itu jenisnya pemakan apa? Contohnya herbivora itu pemakan tumbuh-tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, dan omnivora itu pemakan tumbuhan dan daging atau hewan lainnya. Seperti itu. Jadi kelas 4 SD itu paham tentang hal tersebut karena bab ini menjelaskan dalam kehidupan sehari-harinya yang terdapat di lingkungannya. Bab 5 yaitu daur hidup hewan. Dalam bab ini itu dijelaskan tentang daur hidup itu ada 3 cara, yaitu dengan cara apa aja, yaitu mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi yang metamorfosis itu terdiri dari 2. Itu dijelaskan secara lengkap jelas, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kemudian dijelaskan juga daur hidup hewan apa aja, contohnya daur hidup kupu-kupu itu termasuk metamorfosis apa, sempurna atau tidak sempurna. Kemudian ada daur hidup nyamuk, itu termasuk metamorfosis apa, metamorfosis sempurna, itu daur hidupnya seperti apa, itu dijelaskan dalam bab ini. Bab 6 itu tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam bab ini itu dijelaskan materi tentang simbiosis. Itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Terus terdapat juga rantai makanan yang terdiri dari produsen dan konsumen. Itu sudah dijelaskan secara singkat dan lengkap. Kemudian hubungan sesama makhluk hidup itu memiliki hubungan dengan lingkungan. Contohnya di danau, hutan, dan juga laut. Itu sudah dijelaskan dalam bab ini tentang makhluk hidup yang materinya terdapat di sekitar siswa, sehingga dapat dipahami oleh siswanya dengan mudah. Bab 7 itu tentang sifat dan perubahan wujud benda. Di dalam bab ini itu menjelaskan materi tentang benda. Itu dikelompokkan menjadi berapa, yaitu 3 jenis. Benda padat, cair, dan juga gas. Benda padat itu memiliki bentuk seperti apa, benda cair itu apa saja, contohnya. Benda gas itu apa aja, itu udah dijelaskan di sini. Terus ciri-ciri bentuk benda gas, cair, dan juga padat itu seperti apa juga terdapat pada
bab ini. Terus terdapat lagi perubahan wujud. Perubahan wujud itu ada 3. Membeku ada 5. Membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin. Itu contohnya, itu apa saja juga ada dijelaskan di materi ini, sehingga siswa itu lebih jelas dan juga paham tentang arti materi, sifat, dan perubahan wujud benda yang contohnya bisa dikaitkan pada benda-benda di sekitar siswanya. Bab 8 itu tentang gaya. Pada materi gaya itu dijelaskan tentang gaya itu dapat berubah, yang berupa dorongan atau tarikan. Dorongan dan juga tarikan itu dapat mengubah benda gerak menjadi dan bentuk benda. Berdasarkan gerak benda itu ada 2, yaitu arah gerak benda dan kecepatan bergerak benda. Itu sudah dijelaskan pada materi ini, sehingga siswa lebih paham, lebih jelas tentang materi gaya. Pada bab 9 ini akan mempelajari tentang berbagai bentuk energi dan penggunaannya. Energi ini berupa energi panas, alternatif, maupun bunyi. Energi panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda. Energi panas ini bersumber dari matahari, api, gesekan, maupun dari energi listrik. Kemudian untuk energi panas ini bersifat merambat. Untuk energi alternatif ini bersumber dari matahari, angin, maupun air terjun. Pada energi bunyi, ini bersumber dari getaran benda yang memiliki sifat merambat. Selanjutnya pada bab 10 yaitu akan mempelajari tentang perubahan penampakan permukaan bumi dan benda langit. Perubahan penampakan bumi ini disebabkan oleh adanya erosi dan pasang surut air laut. Erosi ini disebabkan adanya aliran air yang mengikis, kemudian gletser dan angin. Untuk aliran air ini menyebabkan pendangkalan, sedangkan angin itu mampu menyebabkan perubahan permukaan gurun pasir. Pada pasang surut air laut ini terjadi pada air laut yang mengubah garis pantai. Pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh kenampakan bulan, yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan setengah, bulan 3/4, dan bulan purnama. Pada bab 11 ini akan mempelajari perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Nah, faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu contohnya misalnya hujan, terus angin, panas matahari, dan gelombang laut. Gelombang air laut ini biasanya menyebabkan banjir, abrasi, maupun tsunami. Untuk tsunami, terus abrasi maupun banjir ini mampu diatasi dengan adanya penanaman hutan bakau. Nah, kemudian untuk banjir bandang adalah banjir dari pegunungan di mana membawa batu besar dan pohon kayu akibat hutan gundul. Nah, untuk gelombang air laut ini yang tinggi mampu menyapu jauh ke daratan yang disebut tsunami, seperti itu. Selanjutnya bab 12 yaitu hubungan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan kekayaan yang disediakan oleh alam
Nah, sumber daya alam ini itu digolongkan menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa saja sih contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hutan, sungai, dan laut. Hutan ini menghasilkan kayu yang diolah menjadi bahan perabotan rumah tangga. Nah, untuk sungai itu dimanfaatkan untuk apa? Sungai ini dimanfaatkan untuk PLTA yang bersumber dari listrik, sedangkan laut itu menghasilkan ikan. Kemudian untuk penggolongan yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan bahan tambang. Untuk minyak bumi ini diolah menjadi apa saja, yaitu diolah menjadi bahan bakar maupun plastik. Untuk yang bahan tambang ini terdiri dari mineral dan batu bara, batu kapur. Pada perkembangan fisik siswa SD dan MI ini ditandai dengan adanya 3 ciri, yaitu dari pertumbuhan biologis, yaitu misalnya pertumbuhan otak, otot maupun tulang. Kemudian yang kedua, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan itu relatif sama. Terus yang ketiga itu lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. Nah, apa sih keterkaitan dari perkembangan fisik anak SD itu dengan materi yang telah disebutkan tadi, yaitu keterkaitannya adalah pada pertumbuhan biologis ini, yaitu pertumbuhan otak-otot dan tulang ini sangat berkaitan dengan materi pada bab 1, yaitu tentang rangka manusia yang tersusun dari berbagai macam tulang. Jadi sangat bersinggungan langsung dengan keadaan fisik dari siswa. Jadi siswa secara tidak langsung akan mengerti atau paham tentang ternyata manusia itu tersusun dari otot maupun tulang. Makanya itu dari materi pertama tadi sudah dijelaskan tentang rangka manusia. Pada perkembangan kognitif anak SD ini, menurut Piaget itu melalui 4 tahap. Yang pertama, sensori motorik itu umur 0-2 tahun. Terus praoperasional itu umur 2-7 tahun. Kemudian untuk operasional konkret itu umur 7 hingga 11 tahun, dan operasional formal itu umur 11 hingga 15 tahun. Nah, untuk siswa kelas 4 SD ini berkisar umur 10 tahun atau dalam tahap operasional konkret, di mana penggunaan logika yang memadai pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Jadi dari keterkaitan dengan materi yang telah disebutkan tadi, yaitu siswa sudah mampu menangkap materi dengan bantuan benda konkret, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.